Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadmul Waraqat yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Kata beliau, lakin akan tapi ini masih mengenai qiyas ya. Qad yantaqidu alaina, walaupun secara tidak langsung pendapat jumhur. Nah, barakallahu fikum. Naam. Atau secara tidak langsung walaupun kelihatannya sudah tidak dikritik lagi mengenai apa? Kalau seorang bapak membunuh anaknya, nah tetap diqisas juga. Seakan-akan enggak ada kritikan atau ada yang mengatakan bapak kalau membunuh anaknya maka anak bapaknya enggak diqisas karena dia bapak. Seperti itu. Lakin qad yantaqidu alaina hatta fi hadil hal. Akan tetapi masih juga kita kena kritikan. Nah, sampai pada keadaan seperti ini. Fayuqal, ada yang mengatakan idza qatala al-walidu ibnahu bimuhaddadin fa innahu la qisasa fa wujudil amdiyah. Masyaallah. Ada yang mengatakan apabila bapak bunuh anaknya dengan benda tajam, maka enggak ada qisas. Padahal bapaknya sengaja. Bapaknya bunuhnya sengaja. Wa ma'a wujudil muhaddad, padahal juga ada apa? Benda tajamnya. Paham ya? Benda tajamnya. Lakinna man'a qatlil walid bibnihi laisa li'adami syurutil qisas. Akan tetapi larangan membunuh orang tuanya dikarenakan orang tuanya membunuh anaknya, larangannya apa? Bukan karena tidak ada syarat-syarat qisas. Syarat-syarat qisas sudah ada. Cuman kenapa dilarang? Lakin liwujudi mani'in, dikarenakan ada faktor penghalang yang lain. Apa itu? Wa huwa al-ubuwah, yaitu karena seorang bapak. Paham ya? Jadi kalau bapak membunuh anaknya berdasarkan sebagian pendapat enggak boleh diqisas bapaknya, karena itu bapaknya. Paham itu ya? Seperti itu. Naam. Wa li hadza fil haqiqah, oleh karena ini kalau seperti ini keadaannya, ini juga dikritik, ini juga kritik. Naam, la najidu misalan sahihan li hadil masalah. Kalau seperti itu kata beliau, kita tidak menjumpai contoh yang benar dalam masalah ini. Ujung-ujungnya ke situ, enggak ada contoh yang benar. Walaupun pendapat yang rajih, nah barakallahu fikum, untuk masalah al-walid bunuh anaknya itu tetap kena qisas juga. Kalau sengaja dan juga posisinya apa barakallahu fikum, orang tua tadi benar-benar membunuh anaknya gitu ya. Karena apa? Karena mereka yang berdalilkan bahwasanya karena itu bapaknya enggak boleh diqisas itu hadisnya lemah. Paham ya? Hadisnya lemah. Naam. Kita lihat berikutnya. Wal waqi' fiha an naqul. Kenyataannya dalam masalah ini kita katakan innal illata, yang namanya illah sebab atau alasan itu la budda an takuna muttaridatan, harus alasan atau sebab yang pasti. Kalau pasti insyaallah taala enggak ada kritikan. Sebab, tapi kalau sebab kok ada ihtimal ini, ihtimal itu, paham ya? Sebab kok ada ihtimal itu, ihtimal ini, jangan seperti ini, jangan seperti itu nanti apa? Ujung-ujungnya enggak bisa dipakai. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, oleh karena itu ada ucapan apa itu? Idza wujidal ihtimal apa? Batula al-istidlal. Jadi kalau di dalam sebuah pendalilan itu kok ada ihtimal itu kemungkinan ini, kemungkinan itu, maka pendalilan tadi dianggap batal. Paham ya? Karena apa? Karena untuk sesuatu yang berdalilkan itu harus apa? Pasti. Nah, barakallahu fikum, harus pasti. Enggak ada ihtimal ini, ihtimal itu misalkan. Nah, seperti itu. Kita lihat. Tujadu idza wujidal hukm. Yang namanya sebab atau alasan itu harus dijumpai manakala sudah ada hukumnya. Hukumnya seperti ini, sebabnya apa? Sebabnya seperti ini. Nah, harus pasti sebabnya. Wa tantafi idan tafal hukm, dan sebab atau alasan tadi akan hilang manakala hukum juga hilang. Karena hukum sama sebab itu apa? Senantiasa beriringan ya. Al-hukmu da'irun ma'illatihi wujudan wa 'adaman. Maksudnya bagaimana? Maksudnya hukum itu senantiasa berputar sesuai dengan sebab dan apa? Dan alasan tadi itu. Ada hukum ataukah tidak ada hukum? Sebabnya itu harus ada. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ada keterkaitan sebab tadi. Kalau ada sebabnya hukumnya ada, kalau enggak ada sebabnya enggak ada hukumnya, itu maksudnya ya. Wujudan wa adaman. Naam. Kita lihat di sini berikutnya, fa in lam takun muttaridatan, kalau seandainya sebab atau alasan illah tadi itu enggak pasti, faqad tabayyana annaha laysat hiyal illah.
maka sungguh telah nampak bahwasanya itu bukan sebabnya, bukan alasannya. Karena masih ada ihtimal itu ya. Misalul tsani, contoh yang kedua, wa huwa intiqadul illah ma'nan. Contoh yang kedua ini juga, nah barakallahu fikum, sebenarnya enggak sulit, cuman agak rumit dikit. Mengenai apa? Karena hilangnya, nah barakallahu fikum, illah secara makna. Jadi secara lafadznya mungkin ada, cuman secara makna seakan-akan tidak ada gitu. Nah, barakallahu fiikum, kita lihat. An yuqal, dikatakan tajibuz zakah fil mawashi lidaf'i hajatil faqir. Ini sebab illah yang seperti ini nanti tidak dibenarkan. Wajibnya zakat untuk binatang ternak dikarenakan apa? Untuk menghilangkan kebutuhan orang fakir. Sekarang binatang ternak itu kan memang ada aturannya untuk zakatnya sekian ya enggak, dalam kitab fikih gitu kan. Alasannya kenapa kau wajib zakat? Untuk menghilangkan kebutuhan orang fakir. Maksudnya orang fakir itu biar dapat bantuan dari kita gitu ya. Nah, seakan-akan apa? Seakan-akan nanti mengenai emas, perak atau mengenai emas, harta atau semisalnya ada zakatnya. Padahal apa? Padahal nanti kalau disamakan dengan ini juga bisa gitu loh kalau dengan alasan yang ini. Karena apa? Karena untuk menolak atau menghilangkan kebutuhan orang fakir. Kita lihat. Fayuqal hadhil illah ghairu muttaridah. Alasan yang seperti ini bukan alasan yang pasti. Bukan alasan yang pasti. Li'anal insana alladhi 'indahu jawahir tusawi qimatuha alafan laysa 'alaihi zakah. Karena orang yang dia memiliki perhiasan permata atau perhiasan yang senilai atau yang menyamai nilainya beribu-ribu, tidak ada zakat baginya. Kenapa? Ma'anna hajatal faqir, padahal orang fakir butuh. Tandafi' fima lau zakkah. Padahal orang fakir itu jelas dapat tertutupi kebutuhannya kalau seandainya orang tadi menzakatkan hartanya tadi. Nah, kalau sebabnya karena apa? Sebabnya alasannya karena apa? Karena untuk menghilangkan kebutuhan orang fakir, itu kurang tepat. Wa hadzal misal fihi nadharun aidan. Contoh ini pun masih ada kritikan lagi. Perlu dicek lagi. Li'anna al-mu'allif rahimahullah nafsahu dzakara fi ma sabaq wujub az-zakah fil mal as-sabi qiyasan 'ala mal al-baligh. Dikarenakan mu'allif sendiri Al-Imam Al-Amriti rahimahullah, beliau sudah menyebutkan yang sudah kita lewati tentang wajibnya zakat pada harta anak kecil. Harta anak kecil, na'am barakallahu fikum, itu tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Dikiaskan dengan harta orang yang dewasa. Karena intinya bukan masalah kecil atau dewasanya, tapi nisabnya. Apa sih nisabnya ya? Nisab harta. Harta zaman dahulu yang dipakai apa? Dinar sama dirham. Kalau dinar, kalau sudah mencapai berapa dinar? Berapa dinar? 40 dinar ya. Kalau sudah mencapai 40 dinar, nah barakallahu fikum, senilai, karena dinar terbuat dari emas. Kalau dirham terbuat dari perak. Senilai 85 gram emas murni 24 karat. Paham ya? Itu baru ada zakatnya. Zakatnya 2,5%-nya. Rubu' usyr itu seperempatnya, 1/10. 2,5%-nya zakat dari 85 gram emas murni. Paham ya? Nah, kalau dirham itu kalau sudah mencapai 200 dirham. Diperkirakan, nah barakallahu fikum, untuk gramnya 595 gram. 595 gram. Perak lebih murah ya. Jadi kalau untuk harta saat ini atau punya harta simpanan di rumah, selain harta yang dipakai untuk makan, untuk minum, untuk kendaraan, rumah, perhiasan yang dipakai oleh istrinya yang dipakai ya. Nah barakallahu fikum, itu nanti kalau punya harta simpanan berupa uang atau harta yang semisalnya kok mencapai nisabnya, nah barakallahu fikum, perak atau emas tadi wajib zakat. Apa maksudnya ya? Cuman para ulama berbeda pendapat. Yang jadi ukuran emas atau perak. Nah, mereka merajihkan perak karena perak itu lebih cepat untuk apa? Segera sampai kepada orang fuqara wal masakin. Kalau emas kan nunggu 85 gram emas murni. Berapa juta kira-kira? Lama kan? Tapi kalau perak murah. Perak 1 gramnya sekitar 13.000. Paham ya? Nah, mata sekitar itulah 13.000. Nah, kalau 595 gram tinggal dikalikan 13.000. Nah, kalau uangnya kok sampai setingkat itu, uang simpanan, lihat ya, uang simpanan, maka wajib mengeluarkan zakat 2,5%-nya. Paham ya? Nah, para ulama menguatkan zakat harta ini diikutkan dengan nisab perak karena lebih cepat. Lebih cepat untuk sampai kepada orang fuqara wal masakin. Tapi kalau menggunakan barakallahu fikum, menggunakan nisabnya emas tadi lama enggak? Lama.
85 gram emas murni 24 karat. Padahal emas sekarang ini barakallahu fikum harganya naik turun. Sekarang kalau yang 24 gram 24 karat yang murni itu 1 gramnya berapa harganya tahu enggak? 700-an. Paham ya? Jadi harus lama nunggunya. Nah, barakallahu fikum harga jualnya lebih murah lagi. Nah, itu yang 24 karat. Jadi 85 gram itu yang 24 karat ya. Bukan, kan ada emas muda, emas tua. Paham ya? Emas ya, bukan emas ya. Emas tua, emas muda. Nah, itu nanti yang tua itu jelas mahal. Paham ya? Kalau 22 karat masih mending lah, harganya standar. 23 karat juga standar. Tapi kalau 24 karat sudah murni seperti itu, 99,9%, paham ya? Itu bisa dikatakan sudah 24 karat itu. Nilainya pakai itu. Nah, kalau misalkan taruhlah sekarang nilainya 500.000 per gram, 500.000 dikalikan 85 gram tadi itu. Hasilnya itu nanti dikeluarkan 2,5%-nya. Kalau sudah sampai nisabnya dan haul. Haul itu setahun penuh. Mulai dari antum nyimpan itu antum hitung. Antum hitung. Nanti kalau nyimpan udah enggak terasa udah setahun ini. Ini ingatnya harta simpannya ya, bukan harta yang dipakai ya. Harta dompet yang dipakai, emas yang dipakai oleh istrinya, rumahnya, motornya itu enggak dihitung. Paham ya? Harta simpanan. Nah, barakallahu fikum. Ini sekedar mengenai apa? Mengenai selingan bahwasannya zakat anak kecil pun dikeluarkan juga kalau sudah sampai nisabnya dan haul. Mafhum insyaallah ya? Karena bukan dinilai dari anak kecilnya tapi harta yang dia miliki. Harta orang gila gimana? Ada orang gila dia orgil, orang gila. Dia ternyata kaya raya dia. Paham ya? Nah, barakallahu fikum ternyata rumahnya itu istilahnya di dalam rumahnya itu ada emas berkeping-keping istilahnya gitu ya. Nah, ada istilahnya mungkin yang ngurusin gitu ya. Nah, setahun penuh hartanya ternyata melebihi nisabnya. Keluarkan zakatnya enggak? Tetap dikeluarkan zakatnya. Karena zakat harta itu enggak ada keterkaitan dengan si pemiliknya. Maksudnya itu bukan karena anak kecil atau orang gila, tapi dia harta yang dia miliki tadi, paham ya? Nisbah kepemilikan tadi itu. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat, li'annahu namin. Dikarenakan bukan tidur ini ya, tumbuh. Paham ya? Dikarenakan tumbuh harta tersebut, berkembang. Fal 'illatu fi wujubiz zakah fil mawashi anha namiyatun. Sebab atau alasan wajibnya zakat pada binatang ternak karena binatang ternak itu tumbuh dan juga berkembang. Ya enggak? Berkembang biak. La mujarratu daf'i hajatil faqir, bukan semata-mata untuk menghilangkan apa? Kebutuhan orang fakir. Kalau cuma semata-mata untuk menghilangkan kebutuhan orang fakir itu enggak harus binatang ternak itu. Tidak harus binatang ternak. Walau kanatil illah daf'a hajatil faqir, lakanatuz zakatu wajibatan fi kulli malin. Kalau seandainya sebab atau alasannya adalah dalam rangka untuk menghilangkan kebutuhan orang fakir, niscaya zakat itu wajib pada setiap harta yang dia miliki. Paham ya? Karena walaupun hartanya misalkan taruhlah 500.000, belum sampai nisabnya, orang fakir dikasih itu sudah kira-kira senang enggak dia? Senang. Paham ya? Tapi kan kapan wajib keluarkan zakat tadi? Ingat-ingat. Kalau dinar, barakallahu fikum, itu ketika 40 dinar. 40 dinar itu senilai dengan 85 gram emas murni 24 karat. Tahu itu ya? Kalau udah sampai situ kalau antum menyimpan emas berkeping-keping misalnya emasnya emas batangan 10 gram, 20 gram, 30 gram sampai ternyata kok punya emas 90 gram, keluarkan zakat yang 85 gram tadi itu. Apa maksudnya ya? Kalau setahun penuh, keluarkannya berapa? 2,5%-nya. Paham belum? Kalau untuk masalah nisab perak tadi itu, barakallahu fikum al-fiddah tadi ya. Barakallahu fikum itu kalau 200 dirham. 200 dirham itu setingkat dengan 595 gram. 595 gram. Paham ya? Barakallahu fikum itu nanti mengeluarkan 2,5%-nya juga. Mahfuz insyaallah ya? Barakallahu fikum seperti itu. Wallahu a'lam bissawab, nanti bisa dilihat dalam kitab fikih pembahasan masalah tersebut. Kita tutup yang terakhir barakallahu fikum. Ala kulli hal, atas berbagai macam keadaan, nahnu la nuwafiq kalam muallif. Kami tidak mencocoki atau kami tidak cocok dengan ucapan muallif rahimahullah fi hadzal mawdu' pada pembahasan ini. Bal naqul, bahkan kami mengatakan al-illatul muttaridatu hiyallati idza wujidal hukm ini. Penting sekali ini. Alasan atau sebab yang pasti itulah yang apabila apa? Apabila dijumpai alasan sebab, dijumpai pula hukum. Karena al-hukmu dairun ma'illatihi, hukum itu berputar sesuai dengan sebab dan
alasan tadi itu. Kalau ada sebabnya, ada alasannya, muncullah hukum. Apa maksudnya ya? Nah, seperti itu barakallahu fikum. Wa idza wujidal hukm wujidat. Apabila dijumpai kok ada hukum di situ, berarti sebabnya ada juga. Kenapa kok nabit haram? Sudah ada hukum itu kan? Karena ada ilahnya iskar, memabukkan. Itu maksudnya. Nah, wa ma laysa kadzalika fa hiya illatun ghairu muttaridah. Adapun selain itu, maka bisa dikatakan illah yang tidak pasti, wala yasihhu ta'lilu biha. Dan illah atau sebab yang tidak pasti tidak bisa jadikan alasan dengannya. Nasallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.